Kita kembali lagi dalam rubrik yang sangat hangat ya, yaitu Pak Presiden kita ingin mengirimkan 8 tentara 8.000 tak dulu 8.000 tentara ke Palestina. Ini gimana nih tanggapannya nih kawan-kawan? Soalnya kan Palestina itu memang harus dibela, apalagi kita kan mayoritasnya kan Muslim ya. Seharusnya kita condongnya ke sana dong. Jangan berleha-leha, bertele-tele, joget-joget kayak gitu kan. Menurut Akang-akang gimana nih pendapatnya? Bagus atau tidak? Atau apa ini cuma wacana aja? Atau memang ada nih bukti realnya kayak gitu? Baik, kepada Kang Tidak dulu deh. Ya kemarin kan sempat ya ada berita itu. Jadi Bapak Prabowo itu akan mengirim tentara 8.000 orang ke Palestina. Misinya apa? Kan kita harus Ya itu. Yang minta siapa yang minta? Nah, yang minta siapa? Oke. Karena mungkin ini bagian dari salah satu program dari Board of Peace ya. Waduh. Di sana kan Bapak Prabowo itu mungkin ingin punya bargaining position di dalam Dewan Keamanan Board of Peace itu sampai melontarkan sebuah kalimat siap mengirimkan 8.000 pasukan ke sana. Tapi masalahnya itu misinya itu ke sana tuh apa? Misinya kalau misalnya misinya perdamaian ya sesuai dengan namanya Board of Peace misalnya misi perdamaian, berarti kalau diterjunkan 8.000 orang ke sana dengan misi perdamaian, berarti kalau namanya damai kan tidak boleh ada yang angkat senjata. Iya, damai. Aman Peace. gitu. Peace, tenang gitu kan. Tenang, ya. Jadi kalau sampai ada yang angkat senjata berarti harus diperangi, dong. dilucuti, diperangi. Nah, pertanyaannya adalah sekarang di sana kondisinya kan masih terjadi konflik antara orang-orang Israel dengan orang-orang di Gaza misalnya kayak gitu. Nah, dengan datangnya Indonesia ke sana dengan misalnya misi perdamaian, dan kalau misalnya di antara kedua pihak itu masih mengangkat senjata, terus apa yang akan dilakukan Indonesia? Bisa jadi melucuti senjatanya gitu. Kalau misalnya senjata siapa dulu? Iya, makanya. Apa senjata Israel? Senjata Israel atau senjata senjata saya ya teman-teman kita di Gaza. Gitu. Masalahnya yang dilucuti yang Gaza itu. Bahkan kan beberapa kali Pak Presiden itu bicara kita siap melindungi menjaga keamanan ataupun Israel gitu, melindungi Israel sebagai negara. Apa jadi ke situ? Aneh. Nah, gitu ya. Berarti kan tidak menutup kemungkinan gitu ya. Bisa jadi datangnya tentara Indonesia yang diutus ke sana malah melucuti senjata orang-orang Gaza atau Palestina gitu. Jadi ini kan satu kontradiksi ya, sejarah baru Indonesia kalau misalnya sampai terjadi seperti itu. Waduh, itu sangat miris sekali ya. Soalnya kan dari tahun ke tahun gitu, siapapun pemimpinnya kan tetap kan yang tetap membela Gaza. Tetap membela Gaza seharusnya, jangan gara-gara pamor atau apalah itu mungkin ya entah dipandang dunia itu lebih wow, ternyata tapi dipandang rakyat sendiri kan wow. Apalagi dipandang kita kan mayoritasnya kan muslim tuh. Jadi gimana Kang Deddy tuh? Kayak timpal balik. Ya kalau mengirim tentara ke Palestina untuk membantu Gaza misalkan membantu Gaza dalam memerangi Zionis, setuju sekali itu. Bahkan itu kewajiban kita sebenarnya, kewajiban tentara TNI ya, Tentara Nasional Indonesia untuk membantu sesama Muslim untuk memerangi penjajah ya kan. Israel kan penjajah. Bukan malah tadi kalau misalkan datang ke Palestina untuk melucuti senjata dari para pejuang Palestina, itu kan sama saja kita membantu penjajahan. Nah itu tuh nauzubillah. Kan penjajah. Dan tahu nggak baru-baru ini Netanyahu itu ikut masuk dalam keanggotaan Board of Peace coba. Waduh, tuh bahaya banget. Udah absurd banget gitu. Udah ketahuan tuh kan misinya kalau seandainya tentara dikirim karena BOP,
sedangkan di BOP itu di situ keanggotanya ada Amerika dan Israel. Apakah mungkin yang dilucuti senjatanya Amerika sama Israel? Nggak mungkin. Ini akan menjadi sejarah kelam Indonesia ya dalam perjuangan kemerdekaan Palestina gitu loh. Masa kita mendukung penjajahan? Jadi Prabowo ini kayaknya nggak tahu ya apa yang ada di kepalanya ya. Kalau kata BEM-nya UGM kan Itu presiden yang bodoh gitu. iya sarkastis banget ya, tapi kan pada nyatanya tuh gimana ya? Ya menurut orasinya itu Iya. banyak tuh yang menayangkan mengatakan ya presiden paling bodoh sekarang. Ya terbukti lah gitu dari keputusan-keputusannya sekarang itu kan ya sangat merugikan. Pertama dalam negeri saja dirugikan, Palestina sebagai saudara sama Muslim juga dirugikan. Ya, sedangkan kita setelah sholat, ketika berdoa kita selalu mendoakan Palestina kan Allah mujahidin di Iya, Palestina. mujahidin. Ya, ya Allah tolonglah mujahidin di Palestina. Ya mereka mujahidin sekarang ya Hamas lah gitu yang Hamas, berjuang iya, untuk yang berjuang. melawan Israel. Iya. Ya kalau senjatanya dilucutin, untuk apa kita berdoa gitu? Ya. Untuk apa? Sedangkan negara sendiri malah mengabulkan para penjajah gitu, kemauan para penjajah gitu. Artinya kita sebagai masyarakat harus menolak kritik tegas, bahkan sampai Prabowo harus keluar dari BOP harusnya. Kalau efeknya kayak gini ya kan? Seharusnya malah jangan kita sebagai orang Muslim itu ada yang mendukung, bagus, itu kan miris banget ya. Yang di kita loh ada tuh organisasi Islam ya, malah mendukung tuh gimana ya kan? Ya Itu gimana itu? Ya itu menunjukkan mereka tidak empati gitu, tidak punya rasa empati di dalam hatinya dan tidak memiliki fikrun siasion, pemikiran politik gitu. Ya pemikiran politik kita kan harus bisa memandang, oh kira-kira BOP ini Donald Trump ini membuat BOP buat apa? Kenapa keanggotaannya itu ada Israel di situ? Apakah benar-benar untuk perdamaian atau untuk meluluskan penjajahan di situ, memuluskan penjajahan di situ gitu. Dan yang terbaru kan Israel mengebom ya menurut pemberitaan ya. Jadi sampai badan itu menguap gitu, hilang. Ya Allah. Itu sangat kejam banget gitu. Iya. Kanibal, udah psikopat. Itu mah udah setan banget ya, iblis ya. Penyakit lah di muka bumi ini. Nauzubillah, perusak sesungguhnya. Perusak. Jadi memang kita ya patut bersuara juga ya, karena kan kita geram juga ya. BOP itu kan memang diwacanakan memang baik. Ya kan awalnya baik, oh ini kan perdamaian nih. Tapi setelah adanya masuknya Israel itu jadi kayak, aduh, nggak mungkin dong yang dilucuti itu Israel, nggak mungkin. Kan ibarat kata kalau misalnya kita satu anggota dilucutin dengan anggota di bagiannya kan nggak mungkin, pasti kan yang di luar anggota. Kecuali kalau misalkan Palestina itu masuk ke board of peace. Tuh gimana tuh tanggapan Kang Yuda? Ya harusnya Bapak Presiden kita itu paham bahwa Palestina itu bukan musuh. Palestina itu adalah korban dari perampasan tanah oleh Israel, negara oleh Israel. Bukan sebagai pelaku yang bersalah gitu, malah menjadi korban yang harus kita tolong. Sehingga isu perdamaian ini sebenarnya malah membuat seolah-olah Palestina itu menjadi salah satu bagian dari pelaku perusakan dan pelaku konflik di sana. Iya betul. Nah itu. Padahal harusnya ya Bapak Presiden kita itu berpikir bahwa mendudukan Palestina sebagai korban, nah berarti yang harus dilakukan adalah melindungi dan bahkan membela korban. Gitu. Kalau Bapak Presiden kita mendudukan Palestina itu sebagai pelaku konflik ataupun aktor gitu ya, atau teroris gitu, maka di sana akan muncul isu seperti ini gitu, misi perdamaian. Padahal nyatanya Palestina itu adalah korban dari perampasan tanah dan negara oleh Israel. Maka harusnya posisi Indonesia itu bukan dalam rangka misi perdamaian, tetapi dalam rangka misi melindungi bahkan membela dan mengusir Israel di tanah Palestina. Harusnya kayak gitu.
Karena kan itu bukan setahun 2 tahun ya, dari sebelum kita lahir juga tuh ya Allah udah dijajah, udah bertahun-tahun. Nah kayak gitu. Ini gimana Kang Deddy tuh? Aduh. Ya, jangan sampai nanti muncul sejarah baru Indonesia, tentara Indonesia perang melawan Hamas. Aduh, Jadi naudzubillah ya. Indonesia ya tentaranya perang face to face dengan Hamas itu kan memalukan. Memalukan. Jadi masa Hamas nih perang untuk membela tanahnya, tanah kelahirannya, tanah yang sejak nenek moyangnya ditaklukkan oleh Umar bin Khattab pada saat itu diberikan kepada umat Islam. Indonesia datang memerangi mereka untuk menyerahkan kepada Israel. Aduh. Dengan atas nama ya disamar-samarkan agar Port of Peace, membangun kembali Gaza dan sebagainya. Aslinya ya sebenarnya yang bangun siapa? Amerika. Ya kalau Amerika yang bangun buat siapa sih? Ya pasti buat anak tersayangnya ya. Ya itu Israel. yang baru masuk itu. Jangan sampai ini muncul sejarah ini, maka kita harus menolak pengiriman sebagai apa namanya tentara perdamaian Port of Peace. Kalau mengirim ke sana ya sebagai tentara yang membela rakyat Palestina melawan Zionis, nah itu setuju. Seharusnya ya. Harusnya. Dan Prabowo Indonesia harus keluar daripada BOP. Secepatnya kalau bisa ya. Biar enggak apa namanya kayak ambigu gitulah. Kita bela Palestina tapi kita abu-abu susah ya. Penjajah Palestina. Iya kan aneh. Orang bareng gitu. Di sisi lain menggema-gema, di sini rakyatnya, ternyata pemimpin kita malah abu-abu nongkrong kongko. Ya Allah gitu. Terus kalau menurut Kang Deddy itu ada istilah New Gaza itu apa tuh? Ya New Gaza itu tadi, jadi Port of Peace pengen membangun kembali Gaza yang baru. Menurut konsep yang dibuat sama Amerika, Donald Trump. Ya tentu rakyat mana sih yang setuju negaranya dikonsep sama penjajah? Nah iyalah. Penjajah. Indonesia sendiri misalkan dulu dijajah Belanda, ya kemudian konsep tata negaranya, konsep ininya dibangun sama negara penjajah. Enggak mau lah, kita kan pengen merdeka, bangun sendiri. Begitu juga dengan Gaza. Iya, maksudnya apakah dinamakan New Gaza itu benar-benar orang Gaza apa memang Gaza baru kan? Jadi orang-orang dari mana ke situ gitu. Kayak di pemberitaan itu katanya orang India ya banyak yang direkrut jadi apa? Warga Israel tuh gimana tuh? Apa ada kaitannya dengan itu? Orang India direkrut jadi warga Israel? Iya. Waduh, nggak tahu saya itu. Oh nggak tahu. Yang bisa. Maksudnya gini loh. Adanya board office itu jadi orang tuh kayak yang hilang akal sehat gitu loh. Gitu. Jadi memang kok adanya itu sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan sekali. Itu ada lagi Kang. Oke, baik mungkin itu ya Sobat Ngaji ID dimanapun berada sangat miris sekali ya. Soal saya Indonesia itu dengan pegang teguhnya gitu, tetap membela Palestina walaupun ada hambatan melintang dari Amerika, dari apapun itu negara-negaranya yang lain gitu, yang imbing-imbingi dengan bahasa-bahasa yang lain, istilah-istilah yang lain, ya tetap Indonesia itu harus berpegang teguh untuk membela Palestina sampai titik penghabisan atau sampai merdeka gitu, dengan semerdeka-merdekanya gitu ya. Baik itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.